Selamat pagi anak-anak semua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan yatnya dalam cerita Mahabharata. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti pada pagi hari ini, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan melaksanakan doa. Dengan berdoa, kita mudah-mudahan diberikan kemudahan dan bisa memahami materi yang kita pelajari. Baik anak-anakku semua, silakan kalian mengambil sikap amustikarana. Ya, berdoa dimulai. Om 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 Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Satsat Param Brahma Tasmai Sri Gurue Namaha. Om Santi 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 Om. Anak-anakku semuanya, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yatnya. Nah, sebelum kita membahas tentang yatnya dalam konteks cerita Mahabharata, di sini Bapak akan menjelaskan terkait dengan kompetensi dasar di dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini. Jadi, kompetensi dasar daripada pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan mampu mempraktekkan yatnya dalam cerita Mahabharata. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama itu adalah kalian mampu memahami hakikat yatnya dalam cerita Mahabharata. Nah, kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami pelaksanaan yatnya dalam cerita Mahabharata. Nah, kemudian yang ketiga, kalian mampu memahami kualitas yatnya dalam cerita Mahabharata. Nah, kemudian kita akan bahas terlebih dahulu kenapa sih kita sebagai umat Hindu melaksanakan yatnya. Nah, jadi kita sebagai umat Hindu melaksanakan yatnya karena kita memiliki yang namanya tang, yaitu yang disebut dengan Trirana. Trirana itu terdiri dari Dewa Rena, Pitrarana, dan Resi Rena. Nah, jadi itulah yang mendasari kita melaksanakan yatnya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan yatnya, agama Hindu di Bali tidak pernah lepas dengan yang namanya Tri Kerangka Dasar agama Hindu. Yang pertama disebut dengan tatwa, yang kedua disebut dengan etika atau susila, yang ketiga disebut dengan upacara. Nah, jadi dalam pelaksanaan yatnya di Bali, ketiga hal ini menjadi dasar di dalam melaksanakan yatnya. Nah, jadi yang disebut dengan takwa di sini adalah kitab suci Weda sebagai dasar pelaksanaan yatnya. Yang kedua, etika atau upacara adalah tingkah laku kita di dalam melaksanakan sebuah yatnya. Nah, kemudian yang ketiga di sini disebut dengan upakara. Upakara ini berkaitan dengan ritual. Ritual ini menggunakan upakara, yaitu berupa banten. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan yatnya di Bali dikenal dengan istilah yang namanya panca yatnya. Yang pertama disebut dengan dewa yatnya, yang kedua disebut dengan manusia yatnya, yang ketiga disebut dengan pitra yatnya, kemudian yang keempat disebut dengan resi yatnya, kemudian yang kelima disebut dengan buta yatnya. Nah, pelaksanaan yatnya ini tentunya memiliki yang namanya klasifikasi. Jadi memiliki klasifikasi dalam pelaksanaan yatnya. Jadi yatnya itu ada yang dilakukan secara nitya yatnya, ada yang dilakukan secara naimitika yatnya, dan dilakukan secara insidental. Yat yang dilakukan secara nitya yatnya adalah yat yang dilakukan sehari-hari. Misalnya melaksanakan Pigitresanya, melaksanakan yatnya sese, dan melaksanakan yang namanya jenana yatnya atau belajar. Yang kedua, yaitu pelaksanaan naimitika yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pelaksanaan purnama tilem, berdasarkan paukon ada yang disebut dengan pelaksanaan
Haraya Galungan dan Kuningan, Saraswati, Pagar Besi. Kemudian berdasarkan sasih ada pelaksanaan Haraya Nyepi dan Haraya Siwaratri. Nah, kemudian pelaksanaan yatnya secara insidental di sini adalah yatnya dilakukan istilahnya tidak terencana gitu. Nah, jadi ketika ada seseorang yang jatuh diberikan upacara pengulapan, ketika di suatu desa ada wabah maka diberikan upacara pekelam. Nah, itulah salah satu contohnya. Nah, kemudian kualitas yatnya, di sini ini berkaitan dengan yatnya seseorang di dalam beryatnya gitu. Jadi memiliki sebuah kualitas di dalam ajaran agama Hindu. Kualitasnya yang pertama itu ada yang disebut dengan kualitas dalam konteks satwikayatnya. Jadi yatnya dilakukan berdasarkan kitab suci Weda, berdasarkan sastra, lascarya, serada, kidung suci, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan rajasika yatnya. Rajasika yatnya di sini adalah yatnya yang dilakukan penuh dengan harapan. Nah, ini juga disalahkan dalam ajaran agama Hindu. Nah, kemudian dalam konteks ajaran kualitas yatnya yang ketiga ada yang disebut dengan tamasika yatnya, yaitu yatnya yang dilaksanakan tidak berdasarkan sastra agama, tidak berdasarkan Weda, tidak berdasarkan kidung suci, tidak berisi yang namanya anasewanam, tidak ada ketulus ikhlasan di sana, tidak ada lascarya gitu. Nah, ini istilahnya yang perlu kalian pahami juga di dalam melaksanakan beryatnya. Jadi harapan daripada agama kita adalah kita agar bisa melaksanakan yatnya yang satwika. Jadi yatnya yang berdasarkan ketulus ikhlasan, berdasarkan tuntunan kitab suci Weda. Itu yang diharapkan. Nah, kita hubungkan dengan cerita Mahabharata. Jadi dalam cerita Mahabharata di sini termuat di dalam yatnya yang dilakukan para Pandawa, yaitu melaksanakan upacara Aswameda. Jadi pelaksanaan acara yatnya besar ini adalah merupakan sebuah korban suci yang dilakukan para Pandawa yang diharapkan memberikan sebuah kesejahteraan bagi rakyat Hastinapura gitu. Nah, namun di dalam yatnya itu ternodai karena istri daripada Pandawa Drupadi itu menertawai pendeta yang sedang makan pada saat itu, sehingga yatnya itu tidak terjadi turun hujan bunga sesuai dengan sabda daripada Sri Krishna bahwa ketika yatnya Aswameda ini berhasil maka akan turun hujan bunga. Namun tidak turun hujan bunga karena Drupadi ini secara etika istilahnya dia menertawai seorang pendeta sedang makan. Nah, sehingga ketika upacara selesai tidak turun hujan bunga. Kemudian Sri Krishna memberikan sebuah masukan kepada Pandawa bahwa perlu adanya evaluasi, perlu adanya introspeksi diri. Pasti di antara kalian ada yang tidak ikhlas di dalam beryatnya, sehingga Drupadi mengakui kesalahannya, memohon maaf kepada pendeta tersebut, sehingga terjadilah turun hujan bunga. Sehingga dalam konteks ajaran agama Hindu benar sekali ada sebuah konsep sastra yang menyatakan bahwa riastu riangan-angan mempale juga. Artinya ketika kita di dalam angan-angan saja, di dalam hati kita menjelekkan seseorang, tetap akan menimbulkan sebuah karma. Nah, itu yang bisa Bapak jelaskan terkait dengan yatnya pada pertemuan kali ini. Nah, jadi dari pertemuan kali ini kalian bisa mendapatkan sebuah pengetahuan pertama tentang kenapa sih kita harus beryatnya, apa dasarnya, kemudian apa sih yang menjadi pedoman ketika umat Hindu beryatnya, yaitu ada trikerangka dasar agama Hindu. Nah, kemudian ada yang namanya klasifikasi yatnya, kemudian ada yang namanya kualitas yatnya di dalam melakukan sebuah korban suci dalam ajaran agama Hindu. Nah, itu penyampaian dari Bapak. Nah, untuk mempertajam daripada pengetahuan yang nantinya kalian dapatkan, silakan kalian kerjakan tugas yang Bapak berikan. Kalian bisa lihat tugasnya di LMS. Nah, kemudian kalian bisa kirim tugasnya di LMS juga. Kemudian apabila ada
pertanyaan, silakan kalian chat secara personal Mister melalui WA Group. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat. Bapak akhiri dengan Paramasanti. Om Shanti 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 Om.